Nadia nggak mau janjiin apa-apa. Nadia nggak mau janjiin apa-apa yang Nadia bisa janjiin. Nadia mau berusaha maksimal untuk bantuin Hani aja, supaya Hani juga nggak berharap sama Nadia nanti kecewa, berharap sama manusia kan. 12 tahun bukan waktu yang singkat, namun luka masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Setelah lebih dari 1 dekade, akhirnya Nadia Almira, mantan artis FTV yang sempat jadi sorotan karena kasus kecelakaan, memutuskan untuk menatap masa lalu itu lagi. Kali ini, ia tak sendiri. Denny Sumargo, sang mediator yang dikenal bijak lewat podcastnya, turut menemani langkah berat Nadia untuk bertemu korban kecelakaan yang dulu mengubah hidupnya selamanya. Nadia dulu memang sempat bertanggung jawab hingga habis ratusan juta rupiah. Namun kini, keluarga korban kembali menuntut. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya bermula dari mediasi terbuka yang dilakukan di podcast Denny Sumargo. Dalam pertemuan itu, Nadia duduk berhadapan dengan Mbak Hani, adik dari korban bernama Adnan Syuhada. Korban yang hingga kini masih berjuang dengan kondisi tubuh yang lumpuh total akibat kecelakaan 12 tahun silam. Mediasi itu berjalan penuh emosi. Mbak Hani memecahkan tangisnya saat mengenang masa-masa pasca kecelakaan. Sementara Nadia, dengan mata berkaca-kaca, berusaha menahan rasa bersalah yang mungkin sudah ia pendam begitu lama. Dari situ, Denny Sumargo kemudian berinisiatif untuk mempertemukan langsung Nadia dengan keluarga korban. Bukan sekedar di balik kamera, tapi di rumah korban, di hadapan kenyataan yang tak bisa disangkal. Dan hari itu pun tiba. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Nadia Almira kembali melangkah ke rumah keluarga Adnan. Sosoknya tampak gugup, tapi ia berusaha tegar. Ya. Setelah memeluk ibu korban, Nadia melangkah pelan ke dalam rumah. Di sana, terbaring Adnan, korban kecelakaan yang hingga kini belum pulih total. Tubuhnya lemah, tak banyak bicara, hanya sesekali merespon dengan lirikan mata. Nadia terlihat berusaha tegar. Sementara itu, ibu korban bercerita kepada media tentang kondisi terkini anaknya. Ibu Adnan tampak lesu dengan tatapan kosong saat menceritakan keadaan anaknya itu. Ya makan masih tiduran, paling geraknya ke kiri karena ke kanan nggak bisa ya, karena ke tangannya tangan dan kakinya ini agak lemes, belum ada tenaga. Makan masih diselang, minum masih diselang, tapi kita ajarin pelan-pelan lewat mulut sesendok karena belum bisa selancar mungkin ya.
Adnan barusan di benerin selangnya karena agak terbuka, dan barusan Adnan juga panas karena luka di kepalanya belum kering, belum sembuh total. Jadi masa penyembuhan ini ya kadang panas, kadang enggak. Terus masih minum obat rutinnya, Phenytoin, Depakot, asam folat. Dan Anan masih alhamdulillah masih bisa diajak bicara dengan bahasa isyarat Adnan. Masih ngerespon Adnan, kita ajak bicara masih ngerespon. Dan saya sekali lagi mohon bantuan doa-doa pemirsa dan supportnya biar Anan cepat sembuh, Adnan semangat, Adnan kembali beraktivitas kembali. Meski pertemuan ini membawa banyak air mata, Nadia tak banyak berjanji apapun. Ia dengan jujur menyampaikan pada Hani dan keluarga korban bahwa ia tak ingin memberi janji manis yang mungkin sulit ditepati. Ia hanya berkata akan berusaha membantu semampunya dengan segala keterbatasan yang ia miliki saat ini. Sikapnya terlihat pasrah, namun tulus. Pertanyaannya, Nadia nggak mau janjiin apa-apa, Nadia nggak mau janjiin apa-apa, yang Nadia bisa janjiin, Nadia mau berusaha maksimal untuk bantuin Hani aja, supaya Hani juga nggak berharap sama Nadia nanti kecewa, berharap sama manusia kan. Nadia juga banyak salah gitu, nanti Nadia ngecewain Hani juga, berat lah kalau misalnya kayak gitu. Cuman ya Nadia nggak ada niatan untuk meninggalkan Hani atau apa sih, nggak ada niatan. Cuman kalau ditanya komitmen, ya komitmen untuk terus bersaudara ya, insya Allah ya. Di sisi lain, Mbak Hani, adik korban, menyampaikan rasa terima kasih atas keberanian Nadia datang langsung. Ia bersyukur mediasi yang dilakukan di podcast Denny Sumargo bisa membawa kedamaian. Semoga dengan kedatangannya Bang Densu dan Kak Nadia bisa memberi obat untuk Abang gitu, untuk memberi semangat untuk Abang gitu. Semoga setelah ini Abang bisa kembali normal, sehat gitu. Jangan sama ini maksudnya mungkin pengen gitu ditengok atau silaturahmi dengan Kak Nadia gitu kan. Alhamdulillah Kak Nadia datang sekarang, mungkin itu bisa jadi semangat aja Abang untuk sembuh gitu. Tambah semangat dia untuk sembuh. Ia juga mengaku tidak pernah bermaksud memanas-manasi isu tersebut di media sosial. Hani mengaku dirinya juga takut jadi serangan netizen karena dikira menggembor-gemborkan kasusnya kembali. Dari awal kan maksudnya aku nggak pernah buat statement untuk tabrak lari ya kayak itu pun maksudnya aku ada rekamannya kalau misalnya aku setiap wawancara itu aku bilang ke media untuk tidak bikin statement tabrak lari gitu, karena memang bukan tabrak lari gitu. Jadi jatuhnya sekarang media bikin statement tabrak lari, akunya pun yang diserang gitu. Ya kalau misalkan ada cerita yang berlebihan, aku minta maaf. Apa ya, sekarang kan intinya udah damai gitu, udah maksudnya yang kemarin-kemarin udah kayak gitu. Sekarang kita fokus untuk urus Abang aja dan lebih ke kondisinya Abang sekarang aja. Hani berharap kedatangan Nadia dan Denny bisa membawa semangat baru bagi Adnan dan membuka kembali silaturahmi yang dulu sempat terputus. Ia hanya berdoa abangnya bisa segera sembuh total. Depannya ya bisa silaturahmi tidak putus dengan Kak Nadia gitu, maksudnya Abang sembuh gitu, kita dia keluarga dikasih kesehatan untuk terus menjaga Abang harapan saat ini. Akhirnya kesembuhan Abang yang utama yang dipikirkan saat ini. Di momen itu, Denny Sumargo bukan hanya menjadi saksi, tapi juga penengah yang menenangkan kedua belah pihak. Ia mengaku ikut tergerak setelah mediasi mereka di podcast. Denny pun menyempatkan diri menjenguk korban secara langsung, memberi semangat kepada keluarga, dan mengingatkan semua pihak untuk tidak lagi menyerang di dunia maya. Nanti kita coba bantu, siapa tahu masyarakat ada yang terketuk hati, nanti lewat aku, lewat yang lain, nanti coba dibantu. Siapa tahu ada biaya. Terima kasih. Tapi dari kamunya
semangat Iya Bang, ya. Saya tahu berdoa katanya. saya tahu berapa ya, 12 tahun udah semangat, tapi dicoba lagi aja karena banyak yang sayang juga Amin. ya, nggak ada yang mau keadaan kayak begini ya. Saya turut berempati. Densu menyatakan alasan jenguk korban adalah berawal dari mediasi kedua belah pihak di podcast dia. Dari situlah ia jadi berempati dan berinisiatif untuk ikut membantu korban. Jadi ini kan awalnya adalah proses mediasi di podcast gua curhat Bang. Yap. Awalnya itu diminta tolong lah sama pihak dari lawyernya Nadia, Mas Reza. Boleh nggak sih diketemukan sama Hani? Setelah itu saya menghubungi Hani dan Hani mau diketemukan untuk menyelesaikan apa yang menjadi unek-uneknya dia juga. Setelah kita ketemukan, akhirnya mereka bisa ngobrol lah hati ke hati. Walaupun memang gue lihat narasi dan framing-framing yang udah ada di publik itu udah ke kiri ke kanan. Ada yang nyerang ke Nadia, ada yang nyerang ke Hani juga. Nah, setelah podcast itu kan harapan Hani kan Nadia bisa datang minimal ke rumahnya Hani lihat Adnan. Jadi gue juga pengen mampir karena gue juga pengen lihat kondisi Adnan. Tadi kan barusan kalian lihat gue udah ngobrol, memang kondisi beliau Adnan ini memang sangat memprihatinkan. Densu juga menyatakan dirinya selalu mencoba untuk memahami kedua sisi, baik dari Nadia maupun keluarga korban. Densu merasa tidak ada pihak yang mesti disalahkan sepenuhnya. Sebenarnya urusan mereka tuh bukan Nadia nggak mau tanggung jawab. Nadianya tidak tabrak lari juga. Cuman yang bikin Nadia tertahan itu adalah narasi yang sudah terbangun, padahal dia tidak ngelakuin itu. Jadi dia ngerasa kecewa. Sebenarnya kecewanya lebih ke netizen aja. Jadi oleh karena itu harapan saya ya mereka bisa hari ini bisa bangun dan kita coba bantu bangunkan saluran donasi lah. Karena kondisi Nadia itu juga dia sekarang bukan orang berkecukupan kan. Dan dia udah jelasin di podcast dia bukan anak yang lalu juga. Dan saya juga bisa paham kondisi Hani yang juga capek sama keluarganya. Kondisi kakaknya sebagai tulang punggung keluarga, kalian bisa lihat sendiri kondisinya. Jadi nggak bisa disalahin kiri kanan lah. Gitu. Jadi kita coba bantu carikan saluran donasi secukupnya yang kita bisa dan bisa menyatukan lagi dua belah pihak ini karena kita harus sama-sama sadar kejadian yang terjadi 12 tahun yang lalu itu nggak ada satupun yang mau. Pihak Hani lebih nggak mau, pihak Nadia juga nggak mau. Tapi paling tidak memang saat itu Nadianya juga tidak lari. Cuman sayangnya Nadianya nggak kuat, dia nggak mampu gitu loh untuk karena dia juga udah cukup habis-habisan dia cerita di podcast begitu. Pertemuan Nadia, Densu, dan keluarga korban mungkin tak menghapus masa lalu, tapi menjadi langkah kecil menuju kedamaian. Bagi Nadia, ini bukan sekedar permintaan maaf, melainkan bentuk tanggung jawab yang selama ini tertahan di hati. Bagaimana menurut kamu? Apakah kedatangan dan bantuan dari Nadia itu terasa tulus atau masih belum memenuhi kebutuhan keluarga korban? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.